Eh, saya ingin tahu kenapa sih BPJS kesehatan itu diwajibkan untuk semua warga negara, seluruh Wajib. warga Indonesia itu Ya, wajib. wajib. Jadi, Tapi kalau orang yang nggak mampu, apakah diwajibkan juga? Nah, itu dia. pertanyaannya kan. Iya, iya. BPJS ini kan kita tahu ya, kita meskipun sakitnya di Kupang butuh rujukan atau penanganan Ya. di Jawa gitu, Betul. itu kan bisa di cover ya. Tapi bagaimana dengan warga negara kita yang bekerja atau kuliah di luar negeri gitu, Pak. Tapi ada keluhan nih di masyarakat nih Apa itu? soal BPJS kesehatan. Jadi mereka kalau ke fasilitas kesehatan, kalau mau mendapatkan pelayanan menggunakan BPJS itu sering dibilang itu lama lah, atau pelayanannya tidak maksimal diberikan kepada mereka. Halo Bapak Mama, bersaudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas yang rem. Gas yang rem luar biasa sekali. Masih semangat ya, Pak? Semangat. Ini meskipun baru turun dari pesawat. Iya. Gimana penerbangan tadi? Aman? Aman sih. Sejauh ini aman sih tadi. Walaupun agak sedikit itu ya, berangin tuh. Goyang. Biasa lah Kupang kan gitu. Iya, kalau Kupang pasti. Kupang turun tuh, agak ini turbulensinya lumayan. Betul. Ya. Astaga. Tapi agak ini sih agak sejuk setelah masuk ke mobil nih. Oke, siap. Buat Bapak Mama, bersaudara yang mungkin belum tahu beliau di sebelah ini siapa, mungkin saya izin perkenalan sedikit. Beliau adalah Pak Henry Mario Sani Gadas, atau yang biasa disapa dengan Pak Sani. Yeah. Beliau adalah Kepala Bagian Mutu Pelayanan Pesertaan BPJS, Ya. cabang Ende. Ya, betul. Waduh, siap. Ini apa kabar nih, Pak? Ya, puji Tuhan sehat. Lancar, sudah bisa sampai di Kupang ketemu Om Jo. Luar biasa. Ini dari marga ini saya lihat, kayaknya orang sini, tapi kok Ya. ngomongnya ini Jawa sekali. Iya, Ketong kan orang Oh, Ketong orang Kupang. Ketong orang Kupang, tapi ya nasional loh. Apa saja bisa rasanya. Oke, siap. Kali ini kita akan bahas tentang pastinya BPJS kesehatan ini ya, Ya. yang tahun ini sebenarnya sudah genap berusia 56 tahun ya. Ya. 56 tahun mengelola jaminan kesehatan nasional guna memastikan masyarakat ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, Pak. Bapak coba ceritakan sedikit lah sepak terjang BPJS sejauh ini, suka dukanya atau tantangan yang dihadapi Ya. BPJS kesehatan itu seperti apa sih? Iya, ini tapi sebelum kita lanjut, Om Jo udah Siap. jadi peserta belum nih? Sudah. Oh, udah ya. nanti tak cek ya. Saya cek Oh, ya. bisa dicek langsung. Aktif atau tidak ya. Siap, Ya, siap. Jadi JKN ini ya tanggal 15 Juli lalu ya. 15 Juli lalu Siap. ulang tahun ke 56. Oh, Ya, 56. Tapi kalau dihitung BPJS sendiri itu sudah 1 dekade ya. 10 tahun. Ya, sudah 10 tahun karena transformasi dari PT Askes Ya, itu di Askes 2014 2014. ya. Nah, tapi perjalanan BPJS sudah banyak tuh melalui beberapa perubahan ya. Ya. Mulai dari waktu itu sifatnya perum Husada Bakti, berubah lagi menjadi badan, kemudian berubah menjadi PT Askes tepatnya. Sekarang kembali lagi nih menjadi badan penyelenggara jaminan sosial. Ya. Khususnya di bidang kesehatan. Nah, tadi kan BPJS kesehatan sudah punya ya, Iya, Pak Jo ya. siap. Nah, tapi ada lagi satu sebenarnya BPJS
Ketenagakerjaan. Ya, Tapi kita betul. tidak singgung sini ya. Oke. Itu ranah yang saudara kami BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Tapi yang mau saya sampaikan BPJS itu ada dua, Pak Jo. Oke. Ada dua. Yang pertama BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Ada masing-masing badan punya masing-masing fungsi. Itu saling terkait lah, saling terkait dengan terkait khususnya kesehatan ini. Iya. Nah, kalau kami seperti tadi saya sampaikan itu mulai beroperasi BPJS Kesehatan ya, Ya. itu di 2014. Siapa saja peserta JKN itu seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia. Iya, Wajib ya itu wajib, termasuk warga negara asing, Om Jo. katanya. Oh. Jadi warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia minimal 6 bulan. 6 bulan, ya minimal 6 bulan dia sudah harus daftar atau didaftarkan oleh perusahaan menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Seperti itu. Siap, Pak. Makanya syukur tadi Om Jo sudah punya ya, sudah terdaftar ya. Sudah. Nah, itu juga apa namanya? Dibayarkan oleh si pekerja dan si pemberi kerja kalau dari PNS. Jadi bukan gratis ya, bukan otomatis mentang-mentang PNS otomatis dia menjadi peserta JKN dan gratis, tidak. Oh. Itu dia dipotong gajinya tuh Om Jo. Iya, betul. Ya. Itu yang kalau kita sampaikan peserta JKN itu ada beberapa segmen Om Jo. Oke. Ya, tadi kan saya bilang seluruh peserta wajib ya. Seluruh Wajib. warga Indonesia itu Ya, wajib. Ya. Tapi kalau orang yang nggak mampu apakah diwajibkan juga? Nah, itu dia. pertanyaannya kan. Iya, iya. Nah, makanya regulasi membuat ada beberapa segmen kepesertaan dari program JKN ini. Ada yang dia dibayarkan pemerintah, itu kita sebut PBI. Pernah lihat nggak kartu Jamkesmas warna biru? Dulu, nggak pernah ya? Iya, iya. Ya, jadi kalau dulu namanya Jamkesmas, tapi sekarang namanya PBI, penerima bantuan iuran. Oke. Nah, itu ada itu dibayarkan oleh didaftarkan oleh Kementerian Sosial dan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Iya, iya. Nah, kemudian itu verifikasi atau pendaftarannya itu melalui teman-teman ada di dinas sosial beserta aparatur desanya ya. Iya. Nah, itu yang PBI, tapi ada juga yang iurannya dibayarkan oleh daerah. Kalau PBI pusat tadi kan dibayarkan melalui APBN. Iya, iya. Ya kan, melalui Kementerian Iya, Kesehatan. betul. Nah, kalau yang dari daerah itu dibayarkan oleh APBD. Oh, Itu dibayarkan oleh APBD. siap. Itu maksudnya bagaimana dibayarkan APBD? Ya. Dia dibayarkan pemerintah daerah. Betul, dibayarkan oleh Oh. didaftarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, caranya gimana? Syaratnya apa saja? Nah, itu kewenangannya di teman-teman pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial. BPJS hanya BPJS Kesehatan hanya menerima data dari pemerintah daerah, Iya. memverifikasi, verivali datanya dan mendaftarkan, memasukkan ke master file, didaftarkan. Seperti itu, Om Jo. Nah, itu sudah dua ya, dua kepesertaan ya. Nah, itu masyarakat bilang tuh gratis. Padahal yang membayar itu adalah pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Betul. Gitu. Jadi bukan gratis. Kalau di khalayak ramai kan bilangnya ini dapat yang kis gratis gitu. Nah, tidak, Om Jo. Kalau dibayarkan oleh negara. Iya. Uangnya duit kita juga kan. Iya. Pajak segala macam. Ya, itulah. Iya, betul. Tuh, kalau kayak Om Jo itu segmennya adalah pekerja penerima upah. Ya, Om Jo, saya pun sebagai pekerja atau misalnya pekerja di PT, CV, UD gitu ya, hotel gitu. Nah, itu namanya pekerja penerima upah. Penerima upah. Itu maksudnya bagaimana? Jadi dia bekerja dan menerima upah setiap bulan. Kemudian dari upahnya itu dipotong lah gajinya dia sebanyak 1%. Jadi iuran pekerja penerima upah tuh misalnya PNS, TNI, Polri itu 5% dari gaji
pokok plus tunjangan 5%. ya, Oke. 5%. Tapi 5%-nya 4%-nya dibayarkan ditanggung oleh pemberi kerja, Pemberi kerja. kantornya kah. Berarti kantor perusahaan Betul. segala macam. Oke. 1%-nya dipotong dari gaji Gaji si yang pegawai tersebut. Timothy. Misalnya contoh 3 juta gaji Iya, iya. plus tunjangan tetap 3 juta, ya udah berarti 1%-nya 30.000 ya. Iya. 30.000 itu dipotong dari gajinya, sudah include 3 orang anak dan 1 istri atau suami yang sah. Oh, berarti iuran itu bukan per orang ya, dia per keluarga. Betul, dia sudah ada tanggungannya. Kayak misalnya istrinya Om Jo tadi Iya, iya. PNS, jadi Berarti sudah suami. menanggung 1 orang suami atau istri yang sah Iya. dan 3 orang Tiga anak. orang anak. Berarti lima Lima. anggota keluarga. Oke. Iya, Oh, gitu. seperti itu. Bagaimana dengan yang masih bujang atau apa? Ya, dia PPU juga, pekerja penerima upah juga. Sama. Potongannya sama Sama, juga, sama. tapi Sama. Oke. Siap. Sama. Jadi bukan iurannya itu bukan per jiwa, tapi sudah Per jiwa. per pekerja ya. Iya. Per pekerja. Nah, nilai plusnya bisa menanggung 3 orang anak dan 1 orang istri atau suami yang sah. Iya. Anaknya pun ini ada batas ketentuannya Om Jo. Oh, Jadi sampai maksimal 21 tahun. Tapi kalau masih kuliah itu bisa perpanjang setiap tahunnya sampai usia maksimal 25 tahun. usia maksimalnya 25 tahun. Ya. Selebihnya anak itu harus buat Ya, iuran sendiri lagi. ya, gitu. tapi kalau dia sudah bekerja di suatu perusahaan, badan usaha Iya. atau sebagai penyelenggara negara gitu ya, maka dia kan bisa didaftarkan Iya. sebagai pekerja sendiri dia. Oke. Bagaimana dengan yang tidak bekerja? Nah, ini lagi Om Jo. Jadi tadi kan segmennya sudah 3 ya. Ya. Ada yang dari betul. PBI, ada yang dari daerah, ada yang dari pekerja penerima upah ya. Betul. Nah, kalau yang dia tidak bekerja, Ya. mohon maaf, dia bekerja tetapi tidak sebagai pekerja gitu ya. Itu Misalnya, maksudnya bagaimana? jadi Ya. pekerja bukan penerima upah lah gitu. Oh. Jadi kayak punya toko sendiri. Dia usaha bekerja sendiri. nih, tapi dia tidak menerima upah. Kan dia menghasilkan. Oh, dia yang punya. Dia yang punya. Usaha itu oke. Makanya Siap, kayak siap. owner Oh gitu ya. iya, owner perusahaan Atau yang punya kios atau punya ya, warung makan itu. betul. Oke. Nah, itu kita disebutkan dengan pekerja bukan penerima upah. Oke. Dia bekerja tetapi dia tidak menerima upah. Upah betul. Nah, itu kalau di masyarakat umum dikenal dengan peserta mandiri Om Jo. Oh, itu yang Peserta mandiri itu ada iuran. Iya. Iuran peserta mandiri itu kelas 1 150.000, Oke. kelas 2 itu 100.000, kelas Iya. 3 itu 35.000 Hmm. per bulan per orang. Iya. Oh, berarti beda lagi kalau yang penerima Beda. upah itu 5 anggota Iya. keluarga yang bukan apa ya, atau yang punya perusahaan tadi dia per orang. Betul. Oh, beda. Betul, mandiri. Siap. Ya. Nah, terus yang kalau tidak punya usaha dan bukan pekerja juga, itu bagaimana tuh Pak? Itu berarti masuk gimana? kategori ini ya, fakir miskin mungkin ya, orang kurang mampu ya. Oh iya. Ya, kalau orang kurang mampu tadi yang PBI tadi. Yang PBI pusat sama daerah tadi. Iya. Oke Pak, sebelum kita lanjut ya Pak, Ya. beta kepingin tahu ini Iya. beta lagi Soalnya apa-apa. soalnya apa-apa. Saya ingin tahu kenapa sih BPJS kesehatan itu diwajibkan untuk semua warga negara. Ya, kan gini ya Pak Ju ya. Iya. Kesehatan tuh kan mahal ya. Betul. Hari ini ngeri sekali. Ya. Mahal. Jadi kalau misalnya kita taruh lah operasi jantung lah, itu Iya. bisa ini 150-an jutaan ya. Iya. Di atas 100 lah. Iya. Bayangkan Om Jo kalau misalnya tidak punya asuransi. Apa sih itu asuransi ya? Asuransi itu kan pengalihan risiko ya. Ya kan? Ketika kita kena risiko, Ya. kita alihkan risiko itu ke pihak asuransi. Mobil ini diasuransi nggak?
Tidak ya. Tapi kalau orang yang mengasuransikan Iya, mobilnya iya, iya. dalam artian misalnya kena lecet ya, Iya, itu kan diklaim ya. diklaim ke Nah, asuransi. makanya Betul. definisinya itu kan pengalihan risiko. Ya. Nah, kita bayangkan misalnya zaman dulu mereka masyarakat nggak punya asuransi, ya kan? Iya. Kemudian harus contoh ya, katakanlah contoh harus ini operasi jantung ratusan juta. Iya. Nah, dari mana ambil uang kalau nggak Apalagi jual aset? mendadak kan Betul. kita tidak tahu kapan Iya. sakit ya. Betul. Ya berarti kemungkinan jual aset Bisa jadi. paling cepat, Iya, ya kan? Jual aset, sakitnya masih, asetnya hilang, ya kan? Nah, kalau orang tidak sehat, dia tidak bisa menunjang hidupnya untuk bisa lebih baik kan? Iya, iya. Tidak bisa Nah, kerja juga. Iya, tidak bisa kerja, dia tidak bisa secara mandiri hidup gitu ya. Iya. Makanya ini kita tuh patut bersyukur ya Om Jo ya, karena diperhatikan pemerintah ya. Jadi pemerintah melalui Undang-Undang 40 tahun 2004 Ya. itu dibentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, Sistem Jaminan Sosial Nasional itulah yang mencakup beberapa aspek. Misalnya satu, kesehatan. Ada juga yang tentang kecelakaan kerja, kematian. Nah, itu yang di-handle oleh BPJS Ketenagakerjaan, betul. Nah, turunan dari Undang-Undang 40 tahun 2004 tadi itu Undang-Undang 24 tahun 2011. Ditunjuklah dua BPJS untuk mengadakan sistem jaminan sosial nasional ini. Nah, dua BPJS itu yang tadi BPJS Kesehatan ini yang sekarang ada di mobil yang bagus ini. Ya, saudara kami yang lagi satu itu yang BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Nah, untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional. Penting Om Jo, kalau betul sih. Apalagi semakin kesini kan peralatan kedokteran semakin canggih, otomatis semakin mahal. Apalagi ada pergeseran pola penyakit ya. Iya. Ya, kalau sekarang Om Jo pasti pernah dengar atau lihat berita-berita anak-anak yang sudah mulai masih kecil sudah diabetes, sudah cuci darah, atau inilah misalnya kita yang pola makannya tidak bagus sekarang, sudah ada yang kena obesitas, ya gitu. Pola penyakitnya sudah mulai berkembang sehingga kebutuhan untuk kesehatan itu sangat penting, Om Jo. Oke, Pak. Tadi kan hukumnya wajib. Betul. Tapi per hari ini apakah semua warga negara sudah di cover oleh BPJS ini atau bagaimana? Khususnya di ND dulu lah. Kan Bapak kan dari ND, kan? BPJS Kesehatan ND. Ya, kalau di ND sendiri ya, atau di kantor cabang ND ya, di wilayah kerja kami itu kan dari ND sampai Labuan Bajo ya. Dari tengah ke barat. Saya pikir tiap kabupaten ada. Ternyata ada, betul ada. Jadi ada juga. Kalau di ND itu kantor cabangnya, lalu di Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat itu kantor kabupaten, ada perwakilan. Ada juga. Ada. Siap. Nah, kami sudah, puji Tuhan ya, sudah di atas 95% di ND sendiri. Untuk wilayah 5 wilayah. 5 wilayah kecuali ND Kabupaten ke barat. Ngada. Iya, kecuali Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada masih OTW ke 95. Ya, kita doakan semoga tahun depan sudah bisa tercapai targetnya. Jadi sudah di atas 95% penduduknya terdaftar sebagai peserta JKN, baik yang tadi ya PNS, baik yang ditanggung oleh pemerintah, seperti itu. Itu kendalanya apa Pak? Yang kalau dari
Bapak data yang BPJS punya itu kan pasti punya data kan. Ya. Kendalanya apa sampai mereka belum tercover gitu? Ya, eh, kalau kendala sih kita masih ini ya mengupayakan ya berkolaborasi terus ya dengan pemerintah daerah khususnya. Ya, tujuannya apa? Untuk misalnya percepat verifikasi masyarakat yang membutuhkan Oh, atau masyarakat yang kurang mampu. iya, Nah, itu dipercepat verifikasi validasi datanya. Kemudian kendalanya juga NIK juga ada beberapa kendala. Oh. Nomor KTP itu loh, Om. Iya, iya. Nomor KTP itu yang ada beberapa yang belum valid, tapi Siap, enggak siap. banyak kok, enggak banyak. Iya. Enggak banyak, hanya beberapa kondisi saja yang kami temui. Tapi puji Tuhan sudah sampai dengan titik ini PR kita masih satu saja di Kabupaten Ngada yang yang harus segera terlindungi lah masyarakatnya sebagai peserta JKN. Berarti yang belum tercover itu kalau sakit atau apa harus bayar sendiri tuh. Iya, jadi kalau Resikonya juga betul. Jadi kalau misalnya dia belum terdaftar ya berarti harus daftar. iya. Nah, makanya melalui mobil ini kita sosialisasi toh. Betul. Om Jo. Jadi kalau misalnya orang yang mampu Ya. tapi dia mungkin tidak, dia usaha sendiri ya, punya toko sendiri ya, kami himbau segera daftarkan dirinya sebagai peserta mandiri tadi. Siap. Atau kalau dia punya, ada orang yang punya toko ya, perusahaan ya, daftarkan perusahaannya dan para pekerjanya, pegawainya Betul. sebagai peserta. Memang BPJS ini sangat membantu sih untuk kita. Iya pastinya Om Jo. Ya itulah misalnya orang yang cuci darah aja. Iya. Cuci darah kan setiap minggu ya, Iya. 2 sampai 3 kali ya. Hmm. Dan itu ya di atas 500.000 satu kalinya. Waduh. Itu harus dapat pelayanan terus kalau Betul. biar sustain. Iya. Kemarin juga kan yang saya dengar itu Ya. Sistem kerjanya BPJS Kesehatan ini diakui juga oleh beberapa negara-negara luar, bahkan mereka sampai belajar ke sini ya. Ya, organisasi ISA ya. Oh, Dan kebetulan pekan ini baru-baru ini ada Universal Health Coverage Awards namanya. maksudnya Jadi UHC Awards ya. itu adalah penghargaan ya yang BPJS sediakan kepada kepala-kepala daerah ya, mulai dari gubernur, bupati, wali kota Ya. terhadap kabupaten ataupun provinsi yang sudah tercapai di atas 95% penduduknya tercover JKN. Iya, itu. Dan kemarin diberikan langsung juga oleh kepala organisasi ISA. Itu. BPJS ini kan kita tahu ya, kita meskipun sakitnya di Kupang butuh rujukan atau penanganan Ya. di Jawa gitu, itu kan bisa di cover. Tapi bagaimana dengan warga negara kita yang bekerja atau kuliah di luar negeri itu, Pak? Ya, kalau misalnya mereka di luar itu kan otomatis tidak bisa memanfaatkan JKN ya, karena kan untuk sejauh ini kan fasilitas kesehatan yang kerjasama itu kan masih di Indonesia. Oke. Nah, tapi misalnya nih Om Jo punya teman nih atau saudara kerabat, Ya. Mereka itu peserta mandiri misalnya, peserta mandiri yang bayar setiap bulan itu loh, Om Jo ya. Nah, kemudian kerja di luar negeri, nah, nanti bisa dilaporkan tuh Om Jo ke BPJS, biar di stop dulu perhitungan iurannya. Di pause dulu ininya, itu bisa, tagihannya bisa, sampai nanti dia pulang ke Indonesia, ditandai dengan di administrasi visanya, tanggal datangnya, nanti tagihannya kita aktifkan kembali semenjak dia datang.
Kalau boleh Seperti tahu, itu. sekarang iuran BPJS ini berapa nih Pak? Iuran yang tadi ya, kalau misalnya yang mandiri itu 150.000 150.000 per orang per bulan. per bulan. Ya. Oke. Kalau kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Oke. Nah, itu yang mandiri. Mandiri. Kalau Ya. yang dibayarkan pemerintah tadi itu 35.000. 35.000 Ya. 5 anggota keluarga. Sorry, mohon maaf. 42.000. 42.000. Ya. Nah, 42.000 itu adalah porsi-porsi yang dibayarkan oleh pemerintah daerah atau provinsi atau di pusat. Iya. Tapi yang pasti itu enggak gratis ya. Itu enggak gratis, itu dibayarkan oleh pemerintah. Dibayar pemerintah. Iya, makanya kan banyak tuh yang bilang PBI itu gratis Iya, itu ya. Ini saya dapat kartu gratis dari pemerintah. Enggak gratis ini, Bos. Ini dibayar nih sama pemerintah nih. Iya. Gitu. Itu bentuk kepeduliannya pemerintah Iya. sih. Kalau yang pekerja penerima upah Iya. tadi 5% iurannya. Nominalnya ya tergantung gajinya, Gaji yang TKP-nya. diterima. Nah, itu 5%. Tapi ingat, 5% 4-nya dibayarkan oleh pemberi kerja, satunya bayar dari gaji. dipotong dari gaji, betul. Kalau ada tunggakan, ini bagaimana? Ya, benar. Jadi tidak jarang Om Jo, banyak peserta yang kendala layanan itu karena menunggak. Selama nih enggak bayar iuran, tiba-tiba butuh layanan berobat ke rumah sakit, dinyatakan nonaktif kartunya, tidak bisa dilayani. Ya benar, karena tidak bayar premi. Kalau tapi itu berlaku misalnya untuk peserta mandiri yang lupa bayar atau yang dari perusahaan juga bisa tuh. Tapi kalau yang PNS itu kan sudah otomatis tiap bulan ya dipotong ya. Jadi no issue kalau itu. Betul. PNS, TNI, Polri. Nah, yang riskan itu yang tadi Om Jo, peserta mandiri. Mandiri itu ya memang ya mandiri. Nah, tapi pun sekarang BPJS pun sudah menyediakan mekanisme cicilan. Oh, ya. Jadi kalau dulu memang belum ada tuh mekanisme cicilan ya Om Jo ya. Siap. Masyarakat keluhannya mau bayar tunggakan besar sekali tunggakannya gitu. Itu kan coba dihitung misalnya kelas 2 100.000. 100.000. 1 tahun sudah 1.200.000. Iya. Itu satu orang. Kalau ada 4 orang. Ada yang pernah menunggak sampai ada. Oh iya. Sampai 10 juta ada. Ya, giliran sakit baru sadar. Iya. Karena kan ini Om Jo tergantung jumlah peserta terdaftarnya. Semakin banyak jumlah orangnya dan semakin lama dia menunggak, semakin berat. Betul. Nah, sekarang sudah ada mekanisme cicilan. Itu seperti apa tuh, Pak? Itu namanya rehab. Rehab, rencana pembayaran bertahap. Nah, itu jadi misalnya tadi kita simulasikan ya, satu orang dia menunggak 12 bulan. Ya, dia peserta mandiri kelas 2. Mandiri kelas 2 berarti 100.000 kali 12 bulan ya, 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu dia bisa cicil. Dia bisa cicil itu nanti mekanisme pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN. Ya, Om Jo udah punya belum Mobile JKN? Belum. Nanti kita download ya. Mobile JKN. Kemudian bisa telepon ke care center kami di 165. Nomor teleponnya 165. Yang ketiga bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, itu bisa daftar cicilan di sana. Nah, cicilannya itu misalnya 1.200.000 selama 12 bulan. Dia mau bayar berapa kali, berapa tahap? Itu misalnya 5 atau misalnya 3 tahap. Ya udah, nanti secara sistem akan membagi dia Om Jo 12 bulan
1.200.000 bagi 3. bagi 3 bulan, bagi 3 kalau mau 3 bulan mencicil. Iya, iya, Ya kan, berarti setiap bulan 400.000 kan iya. ya bayar itu selama 3 bulan. 3 bulan. Selama Betul, 3 bulan. betul. Januari dia bayar 300, Februari dia bayar lagi 400 ya. 400. 400, Maret 400. Iya. Maret kan udah lunas tuh. Iya. April nanti dia membayar lagi iurannya. Normal itu tadi. Ya, Tiap bulan. normal ya. Tapi ada ininya Om Jo. Tadi kan dia selama 3 bulan ya. Nah, 3 bulan itu, selama 3 bulan dia mencicil itu kan harusnya ada premi berjalan juga. Iya. Jadi dia pada bulan keempat itu membayar premi berjalan yang 3 bulan dia menunggak itu. Seperti itu. Nanti setelah itu baru bisa berjalan Normal. rutin setiap bulan. Jadi lebih murah. Kan dibilang semua vaskes, fasilitas kesehatan di Indonesia itu sudah menerima pasien BPJS. Kalau penyakitnya sendiri ini, apakah semua penyakit itu tercover atau di cover BPJS kesehatan atau bagaimana? Jadi saya klarifikasi ya Om Joy. Jadi belum semua fasilitas kesehatan itu kerjasama. Oh, ya belum semua. Oke. Kalau puskesmas atau rumah sakit daerah ya kerjasama ya. Tapi kalau yang swasta belum semua. Oh, berarti belum semua swasta. Semua ya. Oke. Nah, tapi ini kita kembali lagi ke pertanyaannya Om Jo tadi. Jenis penyakit ya Om Jo ya. Iya, jenis penyakit. Kebanyakan ditanggung Om. Nah, jadi kita bahas yang tidak ditanggung aja ya. Iya, biar lebih simpel ya. Iya. Nah, kalau yang tidak ditanggung itu contohnya ini pelayanan yang tidak sesuai ketentuan. Itu. Misalnya gini Om. Prosedurnya itu kan peserta yang mau berobat itu harus berobat ke vaskes tingkat pertama dulu. Vaskes tingkat pertama itu contohnya klinik, puskesmas, dokter umum. Misalnya Om Jo terdaftar di mana nih? Di puskesmas atau klinik nih? Misalnya klinik A lah ya. Jadi kalau misalnya kita butuh pengobatan, berobat dulu ke vaskes tingkat pertama klinik A tadi. Di situ untuk mendapatkan pelayanan dasar. Nah, kalau misalnya tidak bisa ditangani atas dasar indikasi medis, ya karena mungkin penyakit sakitnya butuh pengecekan dokter spesialis misalnya, maka dirujuk nanti ke rumah sakit yang punya dokter spesialis, yang sesuai kebutuhan medisnya. Nanti kan pihak vaskes tingkat pertama kan sudah tahu tuh pasti. Nah, di situ nanti akan dilayani sampai sembuh gitu kan. Nah, kalau misalnya yang tidak dijamin tadi itu, yang peserta yang misalnya dia sakitnya sakit bukan yang emergensi, tapi langsung ke rumah sakit tanpa melalui vaskes tingkat pertama dulu tadi itu. Nah, itu tidak ditanggung ya. Kalau yang prosedur tadi yang berjenjang ya dari vaskes tingkat pertama baru ke rumah sakit itu prosedurnya seperti itu. Nah, kecuali emergensi Om Jo. Emergensi. Gawat darurat. Gawat itu. Ya. Itu kalau yang tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian atau cacat ya. Iya. Nah, tapi itu yang menentukan pun dokter yang terima di UGD. Ya, dokter yang terima di UGD. Ya, itu yang pertama. Ada juga ini penyakit akibat kecelakaan kerja. Nah, ini yang sangkut pautnya tadi di awal kita bicara ya. Kenapa harus ada BPJS Kesehatan dan kenapa harus ada BPJS Ketenagakerjaan? Karena kalau penyakit akibat kecelakaan kerja itu yang menanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan. Iya. Siap. Contoh apa ya? Nah, contohnya ini sales ini gergaji kayu misalnya. Tukang-tukang tuh lagi gergaji kayu, serpihan kayunya misalnya kena mata atau tangannya kena gergaji gitu kan. Nah, itu kan penyakit akibat kecelakaan kerja. Itu berarti di BPJS Ketenagakerjaan. Siap. Nah, itu mungkin nanti Om Jo bisa ngajak ke BPJS Ketenagakerjaan tuh untuk podcast di sini nih. Biar tahu juga kan, karena
memang faktanya belum banyak masyarakat yang tahu soal Iya. kayak gini-gini teknisnya seperti Nah. apa. Betul. Rata-rata kan orang tahu saya punya BPJS kesehatan, ya sudah, pengen pakai aja kan. Pakai langsung. Ya, Oke. ada juga ini Om Jo. Ini juga banyak berita-berita yang miring nih menyebar di masyarakat nih. Iya. Katanya BPJS kesehatan tidak menanggung kecelakaan lalu lintas. Nah, itu dia. Nah, jadi perlu kita tekankan bahwa BPJS itu tanggung juga kecelakaan lalu lintas, tapi BPJS kesehatan sebagai penanggung kedua, penjamin kedua. Lalu pertanyaannya, penjamin pertama siapa? Penjamin pertamanya adalah jasa raharja. Oh. Itu kan Om Jo bayar pas bayar samsat itu kan Iya, ada iya. pajak kan. Iya, iya, iya. Nah, situlah untuk jasa raharja ketika misalnya ada kecelakaan, Iya. kecelakaan ini ya ganda, tabrakan atau apa ya, bersenggolan gitu ya. Iya. Kalau tunggal tidak. Tunggal BPJS kesehatan sebagai penjamin pertama. Oh. Ya, jadi bukan jasa raharja lagi. Iya, Sudah iya, BPJS kesehatan langsung masuk. Iya, iya, iya. Langsung masuk sebagai penjamin pertama. Tapi kalau ganda itu Iya. kami sebagai kedua. Pertama itu jasa raharja. Ya. Oke. Nah, lalu gimana nih prosedur untuk tahu dia ganda atau tunggal? Iya. Nah, itu hasil olah TKP dari pihak yang Dari berwenang dalam Iya. arti ini adalah kepolisian ya. kepolisian. Hasil olah TKP, makanya salah satu syarat administrasi yang dibutuhkan oleh rumah sakit Iya, iya. untuk bisa memilah ini masuk penjamin yang mana nih, Iya, kesehatan iya. atau jasa raharja, Iya. maka dibutuhkanlah laporan polisi. Laporan polisi. Ya, laporan polisi. Siap. Butuh laporan polisi. Disitulah yang nanti ada. Oke. Disitulah yang nanti ada keterangan dia ganda atau tunggal. Oh. Iya. Yang sering ini Pak, ini kita di NTT kan orang sering minum mabuk nih Pak. Minum mabuk, setelah Iya, itu iya, kecelakaan lah dia. Iya. Nah, iya. itu sering kali itu ditolak itu. Apa memang Iya, prosedurnya memang seperti itu atau bagaimana nih Pak? Ya, tapi minum apa dulu nih? Moki ya? Oke. Moki. Iya. Moki, Oke. bir, pokoknya segala Iya, macam iya. ini ya. Alkohol ya. Iya. Ya benar, itu salah satunya Om Jo. Nah, itu dia. Salah satu bentuk yang tidak dijamin oleh JKN. Ya, sakit akibat ketergantungan alkohol. Atau obat-obatan atau Ya, kayak misalnya habis mabuk tabrakan di jalan. Iya. Nah, otomatis tidak. itu tidak ditanggung. Itu tidak ditanggung oleh JKN. Ada lagi kayak misalnya ini Om Jo, saya kan sering nih dengar berita-berita orang coba bunuh diri ya di jembatan nih. Jembatan Lilibas. Jembatan Liba. Nah, kayaknya wisata bunuh diri itu ya. Nah, Iya. itu juga nggak ditanggung Om Jo. Oh, astaga. Jadi upaya menyakiti diri sendiri gitu, menyakiti diri sendiri ya. Salah satunya kan percobaan bunuh diri itu nggak dijamin oleh JKN. Jadi kalau dia percobaan bunuh diri terus sampai bawah dia Masih tidak hidup? jadi tidak jadi mati, mau pakai BPJS Tidak bisa langsung. Iya, tidak bisa itu. Itu orang-orang seperti itu diputus saja itu BPJS-nya Pak. Astaga. Itu. Oke Pak, terus soal persalinan itu bagaimana? Kalau persalinan dijamin. Oh. Persalinan dijamin baik normal maupun sesar sesuai indikasi medis ya. Kalau sesar ya pasti dengan ada indikasi medis itu dijamin. Baik lahiran normal di puskesmas atau sampai sesar di rumah sakit itu dijamin kok. Ya. Kalau ini lagi Om Jo yang terkait persalinan ya. Untuk memperoleh keturunan itu juga belum dijamin. Di upaya infertilitas ya, betul. Memperoleh keturunan itu belum dijamin oleh JKN. Baik tabung dan lain sebagainya. Tuh. Oke.
Pak, ini terakhir nih Pak. Ya. Memang yang tadi kita sudah bicarakan itu pada intinya baiklah sebenarnya, sampai jadi rujukan juga buat negara-negara lain program BPJS kesehatan ini. Tapi ada keluhan nih di masyarakat nih Apa itu? soal BPJS kesehatan. Jadi mereka kalau ke fasilitas kesehatan, kalau mau mendapatkan pelayanan menggunakan BPJS itu sering dibilang itu lama lah, atau pelayanannya tidak maksimal diberikan kepada mereka. Ini tanggapan Bapak Oke. bagaimana? Jadi gini ya, lamanya tuh pada saat proses daftar atau pada saat sudah daftar dan menunggu diperiksa. Pertanyaan itu lagi gitu. pertanyaan. Kadang kan ada yang dia baru datang baru masuk di ruangan di pintu masuk nih, sudah banyak yang ngantri gitu kan. Betul. Nah, jadi kami tuh ada aplikasi namanya Mobile JKN. Ya. Nanti kita di sesi berikutnya lah ya. Kalau lagi lah itu perlu juga kita, tuh. Kayaknya perlu agendakan lagi ya Pak ya. Siap. Perlu agendakan lagi untuk bisa podcast lagi, podcast lanjutan lah. Iya. Ya. Jadi di Mobile JKN itu Om Jo ada namanya sistem antrian online. Antrian online. Iya. Okay. Jadi Om Jo sekarang lagi misalnya di rumah, mau berobat nanti sore, bisa ngambil antrian dari rumah sekarang untuk berobat nanti. Itu. Nah, itu di fasilitas kesehatan yang pertama tadi. Iya, yang Om Jo terdaftar itu. Oke. Nah, di situ berobat, di situ ambil antrian untuk berobat. Jadi kan itu lebih mudah ya, dibandingkan Om Jo nanti sore jam 6 baru turun ke Vaskes, baru ngambil antrian, sudah banyak tuh yang ngambil duluan. Betul. Nah, itu salah satu mitigasinya, biar pelayanannya nggak lambat. Iya. Nah, tapi kalau misalnya pelayanannya ada lambat pada saat menunggu pelayanan oleh dokter, ya mungkin karena salah satu aspeknya kan, atau mungkin rame sehingga dokter harus periksa lebih detail. Tapi semisalnya nih ditemukan diskriminasi layanan, dulu kan banyak tuh bilang peserta BPJS kesehatan diduakan gitu ya. Iya, betul. Didahulukan yang umum, umum, betul. Yang bayar sendiri gitu. Misalnya ada, itu kami pun juga sudah ada Om Jo, namanya BPJS 1. BPJS 1 itu akronim dari BPJS Siap Membantu. Wah, nah, keren kan ya? Ini bermain singkatan saja. Singkatan nih. Jadi BPJS 1 itu berupa poster ya. Poster kita taruh di setiap fasilitas kesehatan, utamanya rumah sakit, khususnya di rumah sakit. Iya. Jadi karena belum ada petugas yang standby, makanya kami taruh poster. Poster itu memuat foto, memuat nomor HP, nama petugas, baik petugas BPJS kesehatan maupun petugas rumah sakit. Jadi misalnya ada keluhan, kendala, peserta jangan ragu-ragu untuk bisa koordinasi, konsultasi dengan kami itu melalui BPJS 1 tadi gitu Om Jo. Siap. Oke Pak Sani, terima kasih banyak. Iya, siap. Sudah mau diajak Basiar Oto ini, kita tahu banyak nih jadinya nih. Dari yang tidak tahu akhirnya bisa. Kayaknya perlu agendakan lagi nih. Siap, ini wajib nih, soalnya saat-saat ini kan menyangkut soal apa ya, kita di NTT ini kan jarak dari rumah ke kantor BPJS, dia mau mendaftar itu kan juga jadi soal. Atau mungkin ada solusi dari BPJS kesehatan seperti apa ya, nanti next kita bahas. Siap. Saya tunggulah info dari Om Jo nanti. Siap. Kapan? Siap Pak. Oke, terima kasih banyak Pak, sukses terus ke depannya. Ini kapan balik nih? Minggu ya. Hari Minggu ya. Aduh, luar biasa. Oke. Kontak-kontak lah ya kalau jadi. Pasti kalau ke sana Ubinobosi itu sekali. Pernah tidak dan sampai pernah dong. Favorit tuh. Iya. Memang itu favorit sih. Tambah sambal teri. Ini
nikmat mana lagi yang kau dustakan. Iya. Oke, Bapak Mama, saudara semua, sekian Pasiar Oto kali ini. Mungkin berikut kita akan bahas ya lebih teknis lagi, hal-hal yang lebih teknis, mungkin pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan ya. Ya, siap. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Bye.